Paspor. Paspor ini kompas. Ini kadang-kadang pemikiran manusia ini nggak selalu sama. Padahal udah kita tutup, udah kita palang ini ya. Ini baru masih juga ada yang lewat nih semalam nih. Dan ini kalau saya bilang manusianya nggak ada otak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Nah, semoga selalu sehat ya teman-teman. Sekarang saya mau sharing ya pengalaman cara membuat paspor ya kan. Jadi sekarang mungkin di tahun 2022 itu udah beda cara pembuatan paspor ya. Nah, sebenarnya kalau pemilihan paspor itu ya pembuatannya itu ada yang untuk wisata ya, ada yang untuk perjalanan umroh gitu ya, mungkin ada yang untuk apa lagi kira-kira ya. Nah, dia ada dua lagi, jadi ada yang diperpanjang nih paspor ya kan, paspor udah mati diperpanjang, ada yang memang untuk membuat baru ya. Nah, mungkin teman-teman ribetnya mungkin pas di pembayaran ya, terus di pendaftaran ya kan. Jadi itu yang saya rasakan kemarin ya. Nah, dokumentasi yang perlu teman-teman siapkan itu yang pertama EKTP ya, EKTP, kemudian buku nikah ya bagi yang sudah menikah, kemudian apa lagi ya, kartu keluarga ya. Jadi KTP, kartu keluarga, buku nikah bagi yang sudah berkeluarga ya. Terus ijazah ya, ijazah itu kalau yang memang ingin membuat baru ya. Nah, kalau yang untuk diperpanjang ya, paspor yang memang untuk perpanjangan itu cukup KTP dan buku nikah ya. KTP dan buku nikah cukup itu aja ya. Nah, pertama sekali ya yang harus teman-teman lakukan itu ialah mendownload ya aplikasi M-Paspor, aplikasi M-Paspor di Play Store ya. Jadi teman-teman harus download dulu nih. Nah, setelah itu registrasi ya dari ada data ya yang perlu diisi, ada nama kita, nama panjang, tempat tanggal lahir seperti itu. Nah, baru kita upload dokumentasi ya, upload dokumen yang tadi yang diminta oleh aplikasi tersebut yang telah kita persiapkan tadi. Nah, setelah itu kita isi ya teman-teman, kita harus tentukan ya kapan kita mau datang ke kantor imigrasi ya. Nanti diarahkan di aplikasi itu kantor imigrasi terdekat di tempat tinggal
memang sudah online se-Indonesia. Nah, setelah kita isi jadwal kapan kita mau datang ke imigrasi ya, itu tinggal memilih. Jadi kalau misalnya nih sekarang misalnya tanggal 12 gitu ya, terus kita ingin datangnya besok, ternyata besok itu sudah penuh ya, udah penuh kuotanya nih teman-teman. Nah, mungkin kita arahkan ya, pindahkan ke hari besoknya lagi. Nah itu bisa. Jadi terkadang ya seminggu itu full ya, full jadwal yang mendaftar seperti itu ya kan teman-teman. Nah jadi ini memang harus disesuaikan dengan kapan kita ingin datang ke imigrasi, kemudian juga kuota yang memang tersedia seperti itu. Nah setelah terisi data nih ya, kita dikasih semacam form pembayaran. Jadi pembayaran paspor ini ya, walaupun belum diurus ke kantor imigrasinya, kita udah harus bayar dulu kayak gitu. Boleh pakai mobile banking ya. Nah boleh juga datang ke Indomaret ya. Tapi kalau di Alfamart saya rasa itu belum ya. Jadi pengalaman kemarin itu saya daftar di siang hari gitu ya, kemudian malam hari itu memang luar biasa ya, perjuangan yang luar biasa, susah masuknya. Jadi saya putuskan itu daftarnya di subuh hari ya. Kalau itu tuh lancar jaya ya, lancar aja semuanya, nggak ada terkendala dari sistem error. Karena nanti kalau misalnya kita udah isi nih step by step, ternyata error, kita harus ngisi ulang lagi. Nah ini yang terkadang yang menjadi kendala, kita jadi bingung sendiri gitu kan, capek sendiri gitu ya. Nah jadi saya sarankan sih kita daftarnya itu memang dini hari ya. Nah gimana nih Mbak gitu ya, gimana kalau misalnya kita nggak gimana Kak kalau misalnya kita nggak punya mobile banking gitu ya, terpaksa kita datang ke Indomaret jam segitu ya. Terkadang permasalahannya jam dini hari gitu ya, mereka itu registrasi restart komputer ya, jadi kita harus menunggu lagi gitu. Padahal waktu yang diberikan oleh M-Paspor itu untuk pembayarannya hanya 2 jam gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus cepet sebelum waktunya itu habis gitu ya. Jadi memang harus memang harus diinikan gitu. Jadi pakai Indomaret juga mau bisa ya, pakai Indomaret itu juga bisa bayar gitu. Nanti kalau di Indomaret itu terkadang nih operator di depan itu ya, di kasir, mereka bingung M-Paspor bayarnya gimana gitu ya kan. Jadi kita waktu itu saya nggak pakai mobile banking, bayarnya memang kayak datang ke Indomaret ya. Ya udah kita saya cari di berbagai YouTube kayak gitu ya, referensi di internet ya kan. Jadi saya arahkan nih kasirnya, operator adik itu gitu ya, kamu buka penerimaan gitu, bukan multi payment, kamu buka penerimaan, nanti baru muncul M-Paspor. Ya udah masukin nomor ID-nya ya, nomor pembayaran, ya udah itu keluar gitu ya, udah selesai. Nah nanti setelah itu nih kita udah bayar, nanti ini ya pas hari pembayaran ke imigrasi ya. Nah kita cukup bawa jadi dia verifikasi data sih sebenarnya ya. Jadi waktu itu saya milihnya siang, kebetulan saya di imigrasi Kota Pekanbaru ya, saya milihnya siang. Alhamdulillah antrinya nggak lama, itu memang mantap ya. Kalau dulu tuh antrinya lama gitu ya, kita capek juga di situ ya kan, waktu juga kan. Jadi saya datang jam 1 gitu ya, ambil nomor antrian, kemudian setengah jam apa gitu ya, pokoknya nyampe lah, diverifikasi data kita sama petugas ya. Nah setelah itu, setelah diverifikasi data, ya udah kita perekaman foto gitu, udah kita nunggu lagi nih ya. Jadi ini juga nggak lama waktunya gitu, sore itu nggak lama waktunya.
Nanti di situ kita foto, wawancara ya, kenapa membuat paspor segala macam itu ditanyain. Yang penting kalau jawab itu harus apa namanya, to the point gitu ya. Harus tegas juga nih sama petugasnya, karena takut nanti nggak diberikan paspor gitu. Ya udah, setelah perekaman dikasih selebaran gitu ya, bukti bahwasanya kita udah perekaman. Kemudian nanti kartu atau selebaran untuk pengambilan paspor. Nah, yang enaknya di sini nih teman-teman ya, ngurus paspor sekarang ya, kita di WA ya sama pihak imigrasinya ya, bahwasanya paspor kita itu udah selesai gitu. Itu enaknya. Nah, di situ waktu di imigrasi saya tanyain, ini berapa hari kerja? Katanya 7 hari kerja. Alhamdulillah ya, 2 hari kerja itu udah selesai. Nah, ini enaknya di situ. Jadi cepet, nggak perlu pakai calo-caloan gitu ya, nggak perlu. Jadi no nepotisme, no KKN gitu ya, no ya, ngurus sendiri bisa gampang kok ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sharing ke teman-teman yang ingin membuat paspor ya kan. Semoga oh iya, ada satu lagi. Jadi sebelum kita ngambil nomor antrian itu ya, ada surat dokumen yang berupa PDF dari yang paspor itu yang perlu kita print ya kan, yang perlu kita print. Jadi nanti di download, ini bukan yang pembayaran ya, tetapi ada selebaran ya kan. Nah, itu di download, nanti itu ditunjukkan oleh ke petugas verifikator kayak gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya yang saya bagikan gitu. Oke. Akhirul kalam ya.